A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum, meninggal dunia di antara kamu, wa yadharuna azwajan wasiyah, dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Fa in kharajna, akan tetapi jika mereka pindah sendiri, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walil mutalaqqati mata'un bil ma'ruf, kepada wanita yang ditalak hendaklah diberikan oleh suaminya pemberian menurut yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagaimana suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah, demikianlah Allah menerangkan kepadamu tentang ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahaminya. Allahumma rahamna bil Qur'an, amma ba'du. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dimansyuk atau dihapuskan oleh ayat sebelumnya, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah 234. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Ini adalah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa ia berkata, aku katakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an,
firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri telah dimaksud oleh ayat lain. Lalu mengapa engkau tetap menulisnya atau mengapa engkau tetap membiarkannya? Maka Utsman menjawab, wahai saudaraku, aku tidak akan merubah sesuatu pun dari tempatnya. Artinya, walaupun ayatnya ini tidak berlaku, tapi ya hukumnya maksudnya, tetapi ayatnya masih tetap ada. Ayatnya tetap masih ada. Ya, walaupun hukumnya iyalah berubah. Masalah yang dipersoalkan oleh Ibnu Zubair kepada Utsman bin Affan ialah, apabila hukumnya sudah dihapus dengan masa iddah 4 bulan, lalu apa hikmah tetap mempertahankan tulisannya padahal hukumnya sudah dihapus? Ya, kamu pernah juga ditanya di jamaah pada itu dulu, kalau yang tak berlaku lah ayat menghadi ada je di situnya, kan itu, menghadi ada je ayat di situ, tapi tak berlaku lah. Sedangkan dengan mempertahankan tulisannya sementara hukumnya sudah dihapus, ini akan mengesankan bahwa hukumnya masih berlaku. Lalu Amirul Mukminin memberikan jawaban. Ia menjelaskan bahwa ini adalah masalah tauqifiyah, artinya sudah baku, ya. Hanya Allah yang maha mengetahui hikmahnya, ya. Sebab itulah baku kan tulisan yang ada dalam Al-Quran, ya. Aku menemukannya tertera di dalam mushaf, maka aku pun tetap mencantumkannya sebagaimana yang aku dapati, kata Utsman bin Affan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal auli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ya, dahulu istri-istri yang ditinggal wafat suaminya berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal di rumah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Lalu hal itu dihapus dengan, ya, turunnya ayat waris, ya, dengan diturunkan oleh Allah tentang ayat waris. Allah menetapkan bagi mereka 1/4 atau 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Jadi kalau nyo punya anak berapa dah 1/8, kalau nak punya anak tapi 1/4 dah. Kan itu tu nak di dalam surah An-Nisa. Ya nak. Ayat berapa itu? 11 tentang ayat waris, ya. Ayat 11, ayat 12 itu. Diriwayatkan melalui Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu jika seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan istrinya, maka istrinya tersebut harus menjalani iddah selama 1 tahun di dalam rumahnya, ya, dengan diberi nafkah dari harta mantan suaminya itu. Dulu, ya, di zaman jahiliyah, ketika Islam lu menjalikan tentang masalah itu, ya, mati suaminya, kan begitu, masuk idari 1 tahun lama, kan ada roto suami cakore,
dijadilah harta warisan suaminya itu untuk biaya hidupnya selama 1 tahun. Nah, itu yang berlaku dulu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya ya tentang ayat surat Al-Baqarah ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ya, itulah sebagai pengganti yang dulu di masa jahiliyah 1 tahun, turunlah ya iko beraja dia lah 4 bulan 10 hari. Ya, inilah masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kecuali jika ia ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Nah, akan lapor awak tentang itu deh. Kalau iddah dicorai hidup talak 1 berapa? 3 bulan. Talak 2? 3 bulan jo. Talak 3? 3 bulan jo. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kalau sedang hamil sampainya melahirkan. Itu pengecualiannya deh. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 2 boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunnar rubu'a mimma taraktum illam yakul lakum waladu fa in kana lakum waladu falahunna sumunu mimma taraktum." Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Berapa ya? 1/4 kalau nyo ndak punya anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Ya, nah, itu pembagian itu ya. Siapa yang membagi deh? Allah yang membagi. Ya, Allah yang langsung membagi. Nah, jadi Allah menjelaskan warisan bagi wanita, pemberian wasiat dan pemberian nafkah. Jadi ayat itu langsung mengandung 3. 1, masalah warisan untuk wanita. 2, pemberian wasiat. 3, pemberian nafkah. Ibnu Abi Hatim berkata, telah diriwayatkan dari Mujahid, dari Al-Hasan, Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan ayat tersebut telah dinasakh, ya, atau dihapuskan dengan ayat surah Al-Baqarah 234 itu arba'ata asyhurin wa asyra, ya, yaitu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri. Ia mengatakan dahulu iddah ini wajib ia jalani di rumah suaminya. Di rumah. Jadi orang dulu balaki dibok dek laki ya begitu ah. Dibok. Tapi kalau awak di Minang, awak nan jantan nan beruntung. Datang ke rumah berdusi ya lo mak aja hari ya. Kau ndak no ada modal aman. Tapi ada nak kendala biku? Kendala ada. Terjadi dualisme kepemimpinan. Itu nampak yang berbahaya. Dualisme? Dualisme kepemimpinan. Mana ke didongon di anak awak cakor
laki atau apa atau amak ayo kok le mengerti aja agama kok ndak. Nah itu terjadi pertengkaran ini di situ karena dualisme kepemimpinan. Ya anak ndak paham juga agama deh. Ndak. Nyo laki mo deko, nyo apa? Modeliko ndak tentu dah mana ke dituhu kan. Amang kuam boposankan kepada seluruh para istri dimanapun anda berada. Masalahku seran langsung kan. Mana le mandongo kami tu. Ya nak. Hati-hati ni para istri. Ya, ketaatan kepada suami nomor satu setelah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau pun awak tinggal jamin tua, tetap suami awak nomor satu. Jadi kalau lah bisa mandiri, sebetulnya lebih baik dia mandiri, dia tinggal sendiri. Itu lebih utama begitu. Untuk salah satunya menghindarkan dualisme kepemimpinan supaya jangan timbul persoalan. Ya nak, yang lebih besar. Itu yang lebih utama. Mangkuambo kodok mengulang-ulang kepada jamaah sekalian, kalau anak awak ingin mandiri, jangan dilarang-larang lo le, ndak ibu kau jambo deh. Tak perlu itu dah. Kau tinggal nambo. Itu. Lagi ketik lambo godangkan kinilah balaki kau tinggal den. Itu ndak lobot tu sama itu. Itu hak inyo. Ya. Suami kan supaya inyo bisa mengarahkan istri dengan baik, itu hak ponu inyo. Minantu cakap dah, ndak bisa awak mendikte-dikte inyo dah. Kini kan itu yang banyak terjadi. Ya ndak? Dek kodok nonton sinetron. Tukang bubur naik haji. Lain tak ada lah. Nah, kemudian ya turunlah ayat Allah surat yang kita baca ini. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal auli ghaira ikhraja fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Artinya jangan diusia. Kami tu, dia mentang-mentang laki ialah meninggal. Kami tu, awak sebagai mintu, awak lari kalau mati laki kau re. Poi lari dari rumah, tak bahak kau lari. Lihat orang awak mereka. Bahkan diambil sado dah. Kau haram hukum kan. Kalau lah ditetapkan hak ikut untuk inyo, tak boleh orang lain ambil, tak berhak orang lain dah. Kok diambil dah, tak halal dah. Kan itu. Inyo dulu lah diuntuk adik suami kan itu. Lah untuk inyo jual anak tahu meninggal suami cakap, datang dos anak suami anta jadi dusia dah. Cepet angkat barang kau dah dan tinggal je kau sekolah. Itu nama zalim ni. Kalau zalim mana terjadi besok di akhirat? Terjadi besok di akhirat menjadi bangkrut sebab akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi mangko tak boleh awak berbuat zalim dah. Ya. Jangan kita usir dia dari rumah suaminya itu. Ya, karena itu juga sudah merupakan haknya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. Maksudnya wali atau waris dari yang meninggal. Ya, meninggalkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Mujahid berkata, Allah memberikan waktu baginya 1 tahun penuh sebagai pelaksanaan wasiat. Ya, jika ia mau, silakan ia tetap tinggal di rumah suami karena mengikuti wasiat. Jika ia ingin keluar, maka silakan keluar. Ya,
itulah maksud dari firman Allah, ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum. Dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya, dari rumah rumah suami cako. Ya nak? Ya, tak berhak dah mintuo atau walinya cako menyuruhnya kalau inyo ingin pindah je lah nyo seorang. Jangan sampai tersinggung pula Itu Ya nak? Kalau inyo ingin keluar dari rumah suaminya itu, ya silakan dia keluar sendiri, jangan diusir. Ya nak? Nah, kalau lainnya ingin keluar seorang, silakanlah. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu wahai para wali, kata Allah. Ya, artinya ahli waris dari yang meninggal, ya tidak ada masalah. Dan iddah berjalan seperti biasa dan wajib ia jalani. Berapa kok? 4 bulan 10 hari. Nah, begitu. Kemudian Atha juga berkata, Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini menghapus iddahnya di rumah suaminya. Ia boleh menjalani masa iddah dimanapun ia mau. Ya, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ghaira ikhraj, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Berarti haknya ni. Kami tu. Atha berkata, jika ia mau silakan ia menjalani masa iddah di rumah suaminya dengan menjalankan wasiat. Atau jika ia ingin keluar, silakan ia keluar. Berdasarkan firman Allah, fala junaha alaikum fima fa'alna. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, ya, wali atau waris yang meninggal. Ya. Atha juga berkata, kemudian turunlah ayat warisan dan dihapuskanlah ketentuan memberikan tempat tinggal. Ya, silakan ia menjalani masa iddah dimanapun ia mau. Ya, dan tidak ada kewajiban memberi tempat tinggal kepadanya. Itu pilihan. Ya. Jadi maksud pertanyaan Atha ini dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa ketentuan itu telah dinasak, telah dihapus dengan ayat mengenai warisan. Ya, semua sepakat bahwa bagi istri yang ingin tinggal di rumah mantan suaminya, ya, setelah lebih dari 4 bulan 10 hari, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal yang diambil dari harta peninggalan suami itu. Namun ketika mantan istri ingin tinggal untuk menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari di rumah mantan suaminya itu, maka para ulama berbeda pendapat apakah biaya tempat tinggal istri wajib diambil, ya, dari harta itu atau tidak. Situ lama berbedanya. Ya, pendapat mereka yang mewajibkan memberi tempat tinggal di rumah mantan suami didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya, ya, dari Zainab binti Ka'ab bin Ujrah, bahwa Al-Furaih binti Malik bin Sinan, saudara perempuan Abu Sa'id Al-Khudri, bercerita kepada Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan apakah ia boleh pulang kembali kepada keluarganya di Bani Khudra karena suaminya meninggal ketika pergi keluar rumah mencari budak-budaknya yang kabur. Ketika ia menemukan budak-budaknya di pinggir daerah Al-Qadum, mereka membunuhnya. Ya. Lalu Al-Furai berkata, kemudian aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membolehkan aku kembali kepada keluargaku di Bani Qudrah, karena suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak pula meninggalkan nafkah. Setelah itu Nabi menjawab, ya, lalu aku pun pulang. Ketika aku berada di dalam kamar, Rasulullah memanggilku dan bersabda, bagaimana cerita yang engkau sampaikan tadi?
Kecik Nabi kan? Ya, maka aku pun mengulangi kembali kisah mengenai keadaan suamiku yang telah kusampaikan itu. Lalu beliau bersabda, tinggallah di tempat tinggalmu. Maka aku pun menjalani iddah di sana selama 4 bulan 10 hari. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an mengirim utusan kepadaku untuk menanyakan hal itu kepadaku, maka aku pun memberitahukan hal ini kepadanya. Utsman pun mengikutinya dan memberikan keputusan yang sama dengannya. Kemudian kewajiban memberikan mut'ah, ya, pemberian kepada istri yang ditolak, ya, walil mutalaqqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang ditolak hendaklah diberikan oleh suaminya, ya, pemberian secara ma'ruf, ya, sebagai suatu kewajiban bagi yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Ya, apa maksudnya ini? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan bahwa ketika turun firman Allah ini, mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin, pemberian menurut yang patut, ya, pemberian menurut yang patut. Amokosuare, yang mampu menurut kemampuannya, yang kaya menurut kekayaannya, yang miskin menurut kemampuannya. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu seseorang mengatakan, jika aku mau maka aku akan berbuat kebaikan atau tidak mengerjakannya. Lalu turunlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 241 ini. Ya, ayat ini menjadi dalil bagi para ulama yang mewajibkan pemberian, ya, mut'ah kepada setiap wanita yang ditolak, baik yang sudah diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya tapi belum diserahkan. Sama sajonya deh, ya. Baik nala diagiakan atau nanolun. Apakah wanita yang diceraikan itu sebelum dicampuri atau sudah dicampuri? Ya, nah ini pendapat Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, ya, serta menjadi pilihan dari Ibnu Jubair. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 236 ini, la junaha alaikum in talaqtumun nisa, tidak ada kewajiban membayar mahar atasmu jika kamu menceraikan istri-istrimu, malam tamassuhunna aw naqridu lahunna faridah, ya, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan hendaklah kamu berikan, ya, suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, sesuai jo ekonomi, ya, gitu, ya, yaitu pemberian yang patut, ya, yang sesuai. Nah, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu tentang ayat-ayatnya, ya, artinya tentang hukum-hukum Allah, dan lah dijalin di Allah kawak, ya. Apakah itu menyangkut masalah halal, ya, masalah haram, ya, nah, tentang kewajiban yang fardu, ya, serta batas-batasan mengenai apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Lah dijalin di Allah kakitu sadue. Jadi saya di antara kita yang tak paham le kan gitu.
Sebab Allah nak menjalin baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ko halal ya, ko haram ya. Nah dijalin di Allah sadu. Sakini nanda tahu tentang zinari haram. Saya nanda tahu. Bahkan apa dawa ayat wala taqrabu zinanya. Jangan kalian dekati. Innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Ya. Sesungguhnya ini adalah merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang kotor. Jalan nandak botu ya. Kan gitu. Siana ndak tahu kini kan masuk zinari haram. Tahu kang sadonya. Lah dijalin dia Allah tentang hukum-hukum kawak. Kalau nyo bujang juga dicambuk sebanyak 100 kali cambuk masing-masing bayak nan padusia punan jantan ya kami tu kalau nyola berkeluarga dirajam namo ba bentuk rajam dikubuan badannya saparo ya nak disaksikan oleh orang banyak di tengah lapang lalu dilempar pakai batu sampai mati. Ya, itu hukum Allah lah jalin sadu dijalin di Allah jo Rasul ya nak aku haram kini siana ndak tahu masalah riba ke haram lah kodok mendongo ya nak bahkan lah babuya muncung dia menyampaikan oh lari kerojon jo itulah nyawa alai di dongone 7 julo 10 semboleh riba nyambo kan ada umur itu iyo iko kan tu iyo nyinyo kalau orang beriman ni ketika la mendongo ayat Allah kan aja pane sami'na wa ata'na kami dengar lalu kami taati ndak nyo bantah dah betul awak mengecek kan sono dik karena kasihan ya dak ingin awak saudara awak terjerumus dah ke dalam perbuatan haram dia diingetin dik gitu tando tando sayang atau tando bonci wak kinyo tando sayang wak kinyo yuk ba ya nak didongan tu inyo nang kabodoso makanlah piti riba toru. Kalau kodok mau sampaikan dosa riba yang paling ketek sama coba zina je induk kandung kan itu dosa dia itu sama coba zina je 36 pelacur tu dosa riba yang paling ketek anda nama diingat anda baca dia bogang gadai di awak ke di Minangkabau tak masuk di awak di Kota Nanggodang lah bulang-ulang kali yang mau sampaikan sistem risalah ndak jali akad kan gitu ada orang onyo ke menggadain sawah kak gadain sawah ambo ya kakak solang enggak 10 rupiah ome ya kami tu nyore tu bila kau tebusi eko bila ada ambo piti bila ambo ada yo kau lihat ada piti kau ndak ada piti tu ndak kata tebusi dah amangko dululah turun temurun nini siswa le uala kinilah cucu alun jo tak tebusi lah bade itu itu dia tidak nak belajar tentang ilmu ya pegang gadai lai boleh dalam Islam lai boleh ya surah Al-Baqarah ayat 283 orang dasar cuman cara dan harus diubah aku cara dia awak kan tidak nama ambil asia orang nan pegang gadai padanya ndak ada hak itu dah
muka su dak do hare sawa cako ulun ba pindah tangan lah gitu salah moren anta jadi seakan-akan sawari lah jadi miliknya, itu nan riba. Sawari sebagai hanya ni, kau berulang-ulang je balian supaya tambah paham begitu. Sebagai jaminannya, bukan pindah hak. Amang kau harus dijalikan ijab kabulnya, akad harus jali. Kamu itu, berapa tahun ya? 1 tahun, 2 tahun kan jali. Kecuali tak tertebusi bikola. Ayo re, lah berhaknya re mambia. Baca kau sawah cako dijual sawah cako. Asia guna untuk menutupi kekurangan utang cako. Kan ba utang sebenarnya. Secara tidak langsung inyo adalah ba utang kan itu. Kok seandainya kurang piti kurang piti kan? Kami tu. Maka bagaimana? Harusnya cari untuk penumbuk kekurangannya. Kok balobia kan dijual di orang yang pegang gadai cakor ya. Siso lobia piti agian kau orang nan bautang cakor. Mana itu cakor kau ndak lah 30 tahun 40 tahun olun jual tata busi abah lah kira-kira sementara asyik sawala dimakannya seorang toru tu menyabi tak pernah dia gi ada orang yang punya sawah ya riba itu haram makona lah dia 40 tahun segala macam balian hak orang dia balik balian kayaknya cepet balik batu hak lawak makan kok dia tong-etong utang area nyo pegang gadai tahun 80 sisuk le berapa rupiah mai ketika tu baru berapa baru wak bandiang jo mai kini le sa bandiang are kini lah dia 2 juta mai kan tak masuk aja dia lah mangko harus wak perhatikan tentang masalah itu ko Allah lah jalin tentang ayat-ayat kawak tentang hukum-hukum ya walaupun kita cerita masalah idah cakap bagaimana masalah istri menerima warisan tapi ini kan ayatnya juga bersifat umum ya berlaku juga untuk yang lain-lain hukum Allah kan ya enggak harus awak pahami itu terutama awak nak ikut mengaji kan ku ada diubah copi kami tu ambo dulu amaknya Pak Wali awak kan ketika ambo ngaji di musolanya mau sampai masalah iko dulu hanya kambo ketika itu dietik yolah lebih 30 tahun nak itu balik ti agian lah nyambo ayo pas wisu ada agian dah pas ambo ngaji minggu di muka sampai dah kambo lai ti agian nak dia sonang nak ti kini nya selama kan ada nama ganja baik itu ya dia tak tahu cakap tak tahu ilmu ya sementara hak orang lebih makan jutoru kan berarti awak memakan nanan more makanan haram laba tahun-tahun laba puluh tahun lah turun temurun mangko jangan ahok puluh lah mau mengecek ambo ya mau mengecek ambo sekali lai dia pusoko tinggi di jangan ahok puluh lah kok gara-gara di itu cokak bacakan iko de kau nya ya kan tak masuk setiala dah banyak nan lain-lain indak no de gara-gara rutu ituri nan awak tetap je makan ni lain berhenti makan gini kan tak je dah bertubi-tubi borai tiba datangnya tiba corona dulu tak pernah ke letak-letak borai sebanyak itu dah inyak manton inyak tiba inyak manton lo ya tentu olehnya kedua belah pihak mangko ambo sampaikan kedua-dua harus berilmu ya konai awak kedua ya orang menyogok dan disogok sama kecik Nabi ya kena dosanya kedua-duanya jadi sangko orang nan magi sogoknya nang konai orang mana mau sogoknya nang konai nan magi konai juga minuman Korea setitiknya
Haram tak? Iya. Kalau hukum Allah ini tak bisa lagi main-main. Kan gitu. Amangku kalau lah jale haram tinggon ya lah. Ya, anda usaha anda mau mencari-cari alasan jo. Tu bare lu nado dapat kerojo sampai kini lah, kini kan yo julo-julo ren bisa baru. Kan begitu. Kau ndak julo wak, bah. Bukan tiwak makan dah. Carilah profesi yang lain. Yang halal. Nan jale halal lah. Kan begitu. Kau yang subahat jo nang ketujuh. Paling minimal subahat hukum. Kalau indak ke haram ya, pi subahat deh kecik Nabi kau doa melakukan itu akhirnya jatuh kanan haram juga. Amangko kecik Nabi ado. Innal halala bayyinun, nan halal la jale, wal haramu bayyinun, nan haram la jale pulau. Di antara halal jo haram jako namo subahat mutasyabihat. Ya. Asyanan bermain-main ya dengan yang mutasyabihat dengan subahat, berarti nyola menyatukan diri ya kepada lembah ya are dosa. Inyo sendiri nak menjatuhkan diri ya ke situ. Inilah dingek kan ndak nomor meninggon tu balik. Awala nan rugi. Mangko berislam ya coba sungguh-sungguh lah. Ya. Ya kalau sistemnya tidak syariah apa pula ya? Sistemnya konvensional kan nanti jadi pada umumnya ada itu kan? Ya, kan ada itu nanti terjadi. Sebaiknya kita ilmui dulu sistem mudharabah dan murabahah itu harus paham wak dulu ya. Akad jual beli nanti lagi bagi hasil harus dijalin deh. Ya. Kini kau kan lundu dua lah kan. Aku baca kau apa yang ngurus harus paham minyo dulu tentang syariat ya harus baca kau paham yo bagajolanyo batanyolanyo kepada orang nan tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sebab kalau anda tahu kan untuk jawabnya sampai wak meninggal bisu di akhirat tanya di Allah aja apa nak mau tak tahu dah lai terima di Allah lah sana wak padahal menuntut ilmu ke hukum wajib bagi setiap pribadi. Angku ndak dua lah sana wak nanti di hadapan Allah dah ketika wak menjawab ndak tahu ni ndak ada lah sana kan begitu. Mangko ilmuilah, pelajarilah supaya nanti di akhirat awak jangan menyosor. Ya. Bukan kalau menyosor di akhirat guna lah. Tak ada lah. Kinilah waktu kan. Selagi lagi diberi jo di Allah kesehatan waktu untuk datang menuntut ilmu, pergunakan secara elok-elok. Ya nak? Jangan disiu-siukan uqatunan ado. Kini kan sebagian besar manusia kan abi-abikan waqtu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kau ada kesempatan untuk menuntut ilmu ndak semua? Tak. Makasulah hebat, makasulah puih. Makasulah santiang. Ya itulah roti dan sisu are. Nyinyo. Tu sombong nama are. Nanti lain nak biar para deh inyo. Kau inyo kan? Kalau inyo nyampai dia ndak ada malai dan dong kaji. Batunya aliran sosial ring. Kan begitu. Jadi lah antipati dulu balo cara dia. Antipati. Dulu Sa'ad bin Mu'az ketika Nabi mautus sahabat untuk berdakwah kan ada itu jari. Dia kerana hanya mandang-mandang ada orang saja. Akhirnya ketika lah duduk bono di situ, lah didongo bono, baru terbuka wawasannya. Awaknya kebanyakan kamu dari itu. Ya, dongo cerita dari orang tak pasti dah. Ya nak?
Tak pernah tabayun, tak pernah bertanya. Mendengar cerita-cerita orang je. Ang dari sana dengar. Nah itu ah. Ang? Tu? Ha? Iko. Ya bitunya nya. Ha? Lah pandai perlu ketua dia mengharamkan selawat kini nya. Nah, itunya nya. Orang sebelah cocang lah. Ni gara-gara are. Itu gara kecik nan tak pasti je kau. Tak pernah tabayun. Kalau orang lemon dongo kajian ambo ketika itu dia pastinya akan tahu. Tak pernah kita mengecek seperti itu. Tapi di kebenciannya, di hasadnya, disebarkan dia berita-berita nan ndak elok, ndak botu, ya ndak. Di kerana hasad cakap. Ya, watanya ndak lo nama kan? Nah, itulah nama buat bola cakap liar. Akhirnya orang mana loma-loma imannya ala tamakan lo isu. Layu pulonnya. Ya. Akhirnya balik. Itulah nanti jadi. Nah, jadi kalau lah jale halal haram awak ke tinggal mengalah. Ko halal lah kerujun je lah. Nani ko haram tinggal lah. Ya? Tak usah awak cari-cari je alasannya. Ndak ada istilah ndak lah. Ya? Keleman kita kan itu sebab tu. Awak lah tahu ke? Tapi ndak nombor ada. Siana ndak tahu kini lagi masuk solat dihukum wajib. Sadu wajib. Sampai potang awak membahas meh. Solat dalam keadaan ketakutan. Kan itu. Tak mampu dah untuk solat, bisa sambil berjalan kecil Allah kan? Tak mampu 4 rakaat jadiin 2. Tak aja mampu 2 dah jadiin cik. Anda alare. Tak mampu togak. Duduk nak mampu duduk, berbaring tak mampu berbaring, melontang. Tak aja mampunya lontang pakai isyarat. Tak aja mampu isyarat awak solat sama-sama lah. La ilaha hadratin nama orang. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihahnya. Laba fikir al-Fatihah dek kawan kinyo. Ya kan? Begitu. Jadi agama kan tak perlu sempit dari. Diberilah awak di Allah ke keringanan ruksah. Tinggal di awak lah dia. Jadi kalau lah jale halal ambil lah, lah jale nan haram tinggal lah. Itu bentuk ketaatan awak. Ya. Sebab para sahabat Nabi dulu model itu. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, tak ada mereka bantar. Nah, suku membantari hanya orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, termasuk orang munafik, termasuk orang fasik. Itu dan suku membantarnya. Kebenaran disampaikan kayaknya, lalu dibantah deh. Dalam Al-Quran lah cerita ni Allah. Di antaranya surah Al-Baqarah dulu melah kita baca ayat 93. Lekona dulu. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya, untuk bermunajat kepadanya selama 40 hari 40 malam. Setelah itu diagiakan di Allah. Di Allah kayaknya kitab Taurat. Lalu ketika ia balik kepada kaumnya rupa kaumnya cakap sedang melakukan kesyirikan, menyembah patung anak sapi. Sudah itu kecek Nabi Musa kepada kaumnya, khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Pegang eratlah oleh kalian, ya, kitab Taurat ini. Kalau kini pegang eratlah oleh kalian Al-Quran ini. Jadikanlah ia sebagai pedoman di dalam kehidupan kalian. Jawab orang Yahudi ketika itu qalu, mereka menjawab sami'na wa asoina. Kami dengar tetapi kami tidak taat. Itu nyari. Ya. Jadi pura-pura mendongol sajanya. Ya nak? Untuk taat dia ya ndak ada. Dongon juga lah ni lalu dia awaknya. Kan itu kodok ke apa orang awak ni, pepatah orang awak. Dongon di nyo, lalu nanti awak. Ajan diubah-ubah lo kebiasaan awak di nyo rilah. Nak nyo ke potang ke baru. Itu nyo.
Jadi kalaulah seperti itu awak tolak ayat Allah, ya, berarti awak termasuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Sebab orang yang suka menolak ayat-ayat Allah itulah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Hanya orang-orang kafir saja, baik Yahudi maupun Nasrani, termasuk orang-orang munafik dan orang fasik. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.